Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yaqabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan hayya nashkuru ila Allah allazi a'tana ni'aman katsiratan hatta istata'na fil ijtima'ah mubarak insyaallah. Saniyan mutalazimain ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran atau Quran. Al-Quran adalah kitab penting bagi agama Islam karena orang muslim percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini terdiri dari beberapa surat, dan dalam surat tersebut terbagi menjadi beberapa ayat. Fungsi dan peran Al-Quran: 1. Al-Huda, petunjuk. 2. Al-Furqan, pemisah. 3. Asy-Syifa, obat. Dan 4. Al-Mu'izzah, nasihat. Si Al-Quran bagi kehidupan manusia: 1. Sebagai petunjuk jalan yang lurus. 2. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. 3. Menjelaskan kepribadian manusia. 4. Merupakan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. 5. Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat sebelumnya. 6. Al-Quran memantapkan iman Islam. 7. Tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Nama-nama lain dari Al-Quran: 1. Al-Huda, petunjuk. 2. Al-Furqan, pemisah. 3. Asy-Syifa, obat. 4. Az-Zikir atau pemberi peringatan. 5. Al-Hikmah atau kebijaksanaan. 6. Al-Bayan, penerangan. 7. An-Nur, cahaya. 8. Al-Qalam, yaitu firman. 9. Abusyrah atau memberi kabar gembira. Dan Alkitab atau sesuatu yang ditulis. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Peristiwa inilah yang disebut sebagai peristiwa nuzul Quran. Pertama kali diturunkan Al-Quran di tempat yang sederhana dan bukan tempat yang mewah dan megah. Walaupun begitu, Rasulullah SAW membawa perubahan yang besar bagi peradaban manusia, terutama bagi umat Islam. Peninggalan Rasulullah SAW dikutip dari buku sejarah Al-Quran. Ternyata periode penyebaran Al-Quran ini masih berlanjut pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. Keping demi keping potongan tulisan tangan para sahabat tersebut disusun kembali, diurutkan satu persatu ayat, kemudian satu persatu surat. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW itu di tengah bertempatnya di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Peristiwa inilah yang disebut sebagai peristiwa nuzul Quran. Melansir buku pengantar studi dari Quran oleh Abdul Hamid LCMA, Rasulullah SAW menerima wahyu dari tersebut dalam 2 keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras. Cara ini merupakan yang paling berat bagi Rasulullah SAW. Kedua, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan seperti manusia biasa, yaitu menyerupai seorang laki-laki. Rasulullah yang tengah sendiri itu langsung ketakutan hingga menggigil. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman tersebut kepada Khadijah, istrinya. Sejak peristiwa itu kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Rasul. Artinya Nabi mendapatkan wahyu untuk disebarkan kepada umatnya, kepada umat manusia. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dan 30 juz ini diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun
2 bulan dan 22 hari. Berdasarkan urutan waktunya, pertama kali terjadi pada bulan ke-9 Hijriah, yaitu 17 Ramadan 610 Masehi. Dan wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada bulan 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 8 Maret 632 Hijriah. Pada padang Arafah terkait turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 secara pengumpulan Al-Quran. Tahap pertama, zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun sebagai wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Pada jenjang ini, hafalan lebih banyak diandalkan daripada tulisan, karena hafalan para sahabat radhiyallahu anhum dan kaum Quraisy pada umumnya sangat kuat dan cepat, di samping sedikitnya orang yang bisa membaca tulis. Tahap kedua, perang Yamamah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahun 12 Hijriah. Banyak dari kalangan Quraisy yang terbunuh, di antaranya Salim, bekas budak Abu Hudzaifah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang sebenarnya. Gagasan itu pernah disampaikan oleh Umar bin Affan dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa Umar bin Khattab membukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar. Dia lalu memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan berkata, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukan engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan para orang. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah bin Umar radhiyallahu anhu." Diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar. Tahapan ketiga, tahapan ini terjadi pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijriah. Banyaknya perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhu. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, dan dengan harapan akan menghindari perbedaan signifikan pada bacaan yang bisa mengundang perselisihan dan pecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian as-sunnah. As-sunnah secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah pada para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun pengetahuan. Macam-macam as-sunnah. Sunnah qauliyah adalah sunnah berupa perkataan, ucapan ataupun sabda yang datang dari Rasulullah SAW yang isinya adalah tuntunan, tunduk, syarak, kisah-kisah, dan sebagainya. Sunnah fi'liyah adalah semua perbuatan dari Rasulullah SAW yang kemudian menjadi hukum dalam Islam. Sunnah taqririyah adalah semua ketetapan Rasulullah SAW atas apa-apa yang datang ataupun dilakukan oleh sahabat yang kemudian menjadi hukum dalam Islam. Sunnah hamimiyah adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW namun belum sampai beliau kerjakan. Ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan
dan pertimbangan mazhab. Metode ijtihad. 1. Ijma. Menurut para ahli usul, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terkait hukum syara yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ijma adalah ijma sahabat, yakni ijma yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah